Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Devita Muri Katrin. Saya dari Prodi Teologi semester 6 dan dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, dan ini pun terkait dengan penyelesaian tugas ujian tengah semester. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Juga saya berucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi saya pada saat ini untuk kembali boleh menyampaikan firman Tuhan, untuk tidak hanya sekedar pemenuhan tugas, tetapi juga rindu untuk menyampaikan kebenaran ini, bahwa apa yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Namun jauh sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, kasih karuniamu yang selalu menyertai hidup kami. Pada kesempatan ini kami bersatu hati, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Kami rindu untuk diberkati oleh firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu ini bagi kami semua, dan firman-Mu ini dapat mengubahkan hidup kami. Bapa, Engkau yang mengambil alih Roh Kudus, dan hamba-Mu Engkau yang pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Tidak ada yang berasal dari diri hamba-Mu, melainkan semuanya yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Hamba menjadi saluran yang bersih dalam menyampaikan kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada kuasa pencuri dalam link ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang telah saya pilih. Ini adalah ujian tengah semester dalam mata kuliah perjanjian tafsir perjanjian lama yang kedua, dan kitab yang akan saya bahas yaitu kitab Amos, dan saya pilih di pasal yang keempat. Amos pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Isi firman Tuhan bahwa menyatakan, judul perikop firman Tuhan ini, ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Waduh, kita mau lihat ya, judulnya ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah, umat yang dikasihi oleh Tuhan ya, umat pilihannya. Saya bacakan dari ayat 4 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Puji nama Tuhan Yesus. Dalam pembacaan kali ini saya mengambil hanya satu perikop ini, tetapi pembahasannya juga nanti akan mencakup ke perikop selanjutnya. Selanjutnya yaitu orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, dalam kitab Amos pasal 4 ini berbicara tentang nubuat Nabi Amos yang menegur bangsa Israel karena dosa dan penyembahan mereka yang tidak tulus kepada Tuhan. Nah, beberapa poin yang akan kita bahas di saat ini mengenai pembacaan kita ini. Yang pertama yaitu isi dari ayat 4 dan 5 ini. Walaupun kita tidak melihat secara rinci ya, tetapi itu ada kelanjutannya di ayat-ayat berikutnya sampai di ayat yang ke-13. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan berikan kepada bangsa yang tidak taat ini.
Dari judulnya tadi kita melihat bahwa ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Perbuatan jahat adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan jahat itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, ya. Kita tahu bersama. Nah, poin yang pertama yaitu kecaman terhadap ritualisme tanpa ketaatan. Artinya apa? Bahwa pada saat itu orang Israel memberikan korban persembahan, korban persepuluhan secara berlebihan, seolah-olah mereka menganggap bahwa itu menyenangkan Tuhan. Setelah mereka membawa seluruh persembahannya bagi Tuhan, ya kan? Dengan melakukan di ayat yang keempat, Tuhan berkata bahwa bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Ini kalau saya melihat sudah ada waktu dan ketetapan yang sudah ditentukan bahwa pada waktu ini bawa korban ini, pada waktu ini bawa korban ini, ya. Dan kemudian ini dilakukan oleh bangsa Israel terus-menerus. Tetapi kita melihat bahwa bagaimana respon Tuhan terhadap apa yang mereka lakukan. Kenapa hal yang mereka lakukan ini tidak dikenan baik oleh Tuhan? Ya kan? Kita melihat bahwa orang Israel memberikan korban persepuluhan secara berlebihan, bahkan korban sembelihan diberikan kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak menginginkan persembahan tersebut tanpa pertobatan sejati, ya kan? Jadi Tuhan menginginkan bahwa apa yang diberikan oleh anak-anaknya kepada Tuhan, oleh bangsa yang dikasihinya, itu benar-benar berasal dari pemberian dari hati mereka, tidak hanya sebagai formalitas dan rutinitas semata, ya. Dan kemudian poin yang kedua, yaitu dalam ayat ini kita melihat bahwa ada sarkasme dalam firman Tuhan, atau ayat ini mengandung nada sarkastik atau nada sindiran. Dan kalau saya melihat, ya, kita melihat bahwa dalam kalimat ini memperlihatkan, terlihat kalimat yang pedas dari Tuhan, ya, kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya. Nah, Tuhan seakan-akan menyuruh mereka melanjutkan dosa mereka, karena Dia tahu bahwa hati mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hati mereka tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ya, mereka hanya melakukan persembahan, memberikan, tetapi tidak dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak dengan sepenuh hati, ya gitu. Dan mereka lebih menikmati ritual keagamaan daripada hidup dalam ketaatan. Jadi mereka ini melakukan persembahan, selalu memberikan seperti yang diperintahkan bahwa harus membawa korban kepada Tuhan sebagai korban-korban apapun itu. Namun mereka hanya melakukannya sebagai ritual keagamaan saja. Tetapi realita dalam kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan sehari-hari, tetap hidup dalam dosa. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita terus datang kepada Tuhan, memberikan persembahan, datang ke gereja, beribadah, kita tetap aktif melakukan kegiatan-kegiatan rohani kita, tetapi kita tidak pernah menyelidiki hati kita, sebagaimana jauh ke dalam hati kita ini, apakah hati kita ini benar-benar sudah melakukan firman. Ketaatan di sini, Bapak Ibu, yang dimaksud itu adalah taat melakukan firman, taat melakukan perintah Tuhan. Jadi Tuhan tidak menginginkan persembahan secara lahiriah, mungkin itu kita berikan berlebihan dan kita menganggap bahwa oh ini sudah yang terbaik. Tuhan berkata bahwa walaupun engkau memberikan seluruhnya, ya, tetapi tidak dari hati yang sungguh-sungguh, itu sia-sia. Itu sia-sia dan Tuhan tidak mau menerima itu. Nah, kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa ini, mereka menganggap itu bahwa sudah berkenan di hati Tuhan, sudah memuliakan hati Tuhan. Ya, terkadang kalau kita sekarang ini melihat praktek firman ini, karena firman ini tujuannya supaya kita membacanya, kita merenungkannya untuk kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan?
Jadi mungkin kita sudah kita sudah rajin lah ke gereja, rajin membaca firman Alkitab, rajin berdoa, rajin berpuasa dan kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Tetapi kita tidak dengan sungguh-sungguh melakukan, dosa masih tetap kita lakukan. Dosa dalam hati kita masih tetap iri hati, kita masih cemburu, kita masih amarah, jengkel sama orang lain, kita masih iri hati sama orang lain, kita masih benci sama orang lain, kita masih tetap melakukan dosa-dosa yang seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin kita mengatakan bahwa di hari Minggu saya datang untuk mengaku pengakuan dosa, ya kan? Setelah pengakuan dosa saya akan diampuni sama Tuhan. Kemudian setelah itu kita lakukan lagi dan kita lakukan lagi. Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak menginginkan hal yang seperti itu. Itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang Tuhan kehendaki itu adalah kita benar-benar datang memberikan dan membawa persembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti kita akan bahas selanjutnya dalam beberapa waktu ini. Namun kita akan melihat terlebih dahulu bahwa apa yang terjadi kepada mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan rohani ini, yang hanya dilakukan sebagai rutinitas, sebagai formalitas saja, dan mereka menganggap itu sebagai kebenaran, padahal di mata Tuhan itu menjijikkan. Tuhan tidak suka, ya. Kita melihat di ayat-ayat berikutnya bahwa ada akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan hal demikian. Mereka menganggap bahwa itu suatu kebenaran, tetapi di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Ya, ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Kita melihat di situ nanti di ayat 9, di ayat 10, 12 dan 13, di ayat 11 bahwa akibat yang Tuhan berikan kepada mereka yang tidak taat melakukan firman, Tuhan memberikan banyak hukuman. Di ayat 9, 10 bahwa Tuhan dikatakan firman Tuhan di sini bahwa Tuhan, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Di ayat 10, aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu. Ayat 11, aku telah mencungkir balikan kota-kota di antaramu seperti Allah mencungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Nah, firman Tuhan berkata selanjutnya, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, hai orang percaya. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel, hai orang percaya. Firman ini sampai kepada kita hari ini, bahwa jangan kita menganggap bahwa kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan selama ini itu sudah membawa kita kepada keselamatan. Kita mengira bahwa persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu di dalam gereja, walaupun berlebih-lebihan, lebih banyak daripada orang lain, tetapi tidak ada pertobatan dalam diri kita, kata Tuhan, itu sia-sia, kata Tuhan. Bahwa Tuhan ini adil, ya. Kalau kita melihat Tuhan itu adil dalam apa yang dilakukan umatnya. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Jadi Tuhan mengatakan di sini bahwa Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia yang berkuasa, artinya segala yang kita berikan juga kepada Tuhan sebagai persembahan, itu kan kita terimanya dari Tuhan semua juga. Semuanya itu kita dapatkan juga dari Tuhan. Dan kemudian kita berikan terkadang bahwa kita sudah mempersembahkan segalanya. Sebenarnya dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tidak membutuhkan persembahan-persembahan secara lahiriah kita, tetapi itu hanya dipergunakan oleh anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan perluasan pekerjaan pelayanannya. Tetapi yang dibutuhkan Tuhan yang paling utama dari kita itu adalah persembahan yang sesungguhnya dari dalam diri kita, ya. Dan kita melihat bahwa aplikasi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita,
Poin yang pertama, jangan hanya beribadah secara lahiriah. Ini mengajarkan kita, tetapi harus dengan hati yang benar, karena Tuhan menginginkan ketulusan, bukan sekedar kebiasaan agama. Kita melihat firman Tuhan dalam perjanjian baru yang telah digenapi dalam Roma 12 ayat 1. Yang dikehendaki Tuhan di situ adalah persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kalau dikatakan persembahan yang hidup berarti persembahan yang bernyawa ya. Persembahkanlah tubuhmu. Tubuh kita ini kan hidup, ya, bernyawa gitu. Seperti persembahan yang dinaikkan oleh yang diberikan oleh Kain dan Habel, persembahan yang diterima Tuhan itu adalah persembahan Habel, persembahan yang bernyawa gitu, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kudus artinya persembahan yang suci, yang bersih, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini yang Tuhan cari. Ibadah yang sejati bukan yang dikatakan tadi di Amos pasal 4 ayat 4-5. Semua persembahan-persembahan persepuluhan yang secara rutinitas dibawa kepada Tuhan, ya kan? Bukan persembahan yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Ternyata yang Tuhan inginkan adalah di mana kita mempersembahkan seluruh tubuh sebagai persembahan yang bersih, yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang membawa hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah setiap hari Minggu, ketika kita hadir dalam setiap perkumpulan-perkumpulan atau persekutuan-persekutuan ibadah, kita datang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang bersih, yang kudus, yang tidak bercela. Artinya apa? Artinya dalam isi hati kita itu tidak ada sifat-sifat manusiawi, tidak ada karakter-karakter duniawi yang masih mencokol dalam diri kita. Benar-benar kita datang memberikan persembahan yang hidup, yang bersih di hadapan Tuhan. Ya, persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati kita yang tulus, hati kita yang bersih, tidak ada benci di dalam, tidak ada amarah di dalam, tidak ada dengki, tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan dan lain sebagainya. Karakter-karakter manusiawi itu tidak ada dalam diri kita ketika kita datang membawa persembahan itu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ibadah tanpa ketaatan adalah sia-sia. Seperti Israel, kita bisa belajar bahwa kita bisa rajin ke gereja, kita bisa berdoa, rajin memberi persembahan. Tetapi jika hati kita jauh dari Tuhan, hati kita masih dipenuhi dengan dosa, masih dipenuhi dengan keinginan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, maka dicatat di sini bahwa ibadah itu adalah ibadah yang sia-sia. Ibadah itu adalah ibadah yang tidak berarti karena tidak menyenangkan Tuhan, hanya dilakukan sebagai rutinitas saja, sebagai formalitas saja. Dan poin yang ketiga, bahwa Tuhan menghendaki pertobatan sejati. Pertobatan sejati ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh kita lakukan, benar-benar berbalik dari kehidupan yang lama. Mungkin selama ini kita melakukan banyak kejahatan, banyak hal yang melanggar perintah Tuhan, banyak hal yang kita melanggar firman Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, tapi kemudian kita bertobat dan berubah, meninggalkan sikap yang lama itu. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibadah yang sejati bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang hubungan yang sungguh dengan Tuhan. Artinya bagaimana hubungan yang sungguh dengan Tuhan? Hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan, yang memberikan dampak adanya perubahan hidup. Ada perubahan karakter manusiawi kita, ada perubahan karakter duniawi, karakter kedagingan kita berubah menjadi sifatnya Tuhan, berubah menjadi sifat kebenaran, tidak lagi hidup dalam dosa, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit iri hati, sedikit-sedikit jengkel, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit egois. Itu semua adalah karakter manusiawi.
Tetapi ketika kita benar-benar terhubung dengan Tuhan, sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan, maka karakter kita akan memiliki perubahan hidup. Perubahan hidup seperti yang dimaksud adalah berubah dari karakter manusiawi kita menjadi karakternya Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Kita menjadi milik kepunyaan Kristus yang seutuhnya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman berkata, itulah persembahan yang benar. Itu adalah ibadah yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memperkenan hati Tuhan. Jadi dalam Amos pasal 4 ayat 4 dan 5 ini yang menjadi pokok utama pembahasan kita adalah teguran keras yang disampaikan oleh Nabi Amos bagi mereka yang menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi tetap hidup dalam dosa. Tuhan menginginkan hati yang benar, ya, bukan hanya ritual tanpa makna. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan pertobatan yang sejati, benar-benar berbalik. Bukan sekedar menjalankan agama sebagai kebiasaan saja atau kegiatan-kegiatan rohani hanya sebagai rutinitas saja, seperti yang sudah-sudah, bahkan yang selalu kita lakukan, selalu continue kita adakan di dalam gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, ya kan? Atau hanya ibadah formalitas saja tanpa perubahan. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah ibadah yang sungguh-sungguh, yaitu ibadah yang mempersembahkan seluruh hidup kita, hati kita yang sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang memberkati kita sekalian. Saya diberkati dan berdoa setiap yang mendengarkan juga diberkati. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu melalui perenungan firman-Mu hari ini. Boleh kami nikmati bersama melalui setiap anak-anak-Mu yang melihat melalui tayangan YouTube ini, melalui tayangan video ini. Hamba percaya bahwa hidup kami yang mau diubahkan Tuhan, hidup kami yang mau bertobat. Oh Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang melakukannya dalam hidup kami, Engkau yang mengubahkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang sudah memberkati kami. Hamba-Mu tetap menjadi saluran yang bersih, dan seluruh kami semua anak-anak-Mu diberkati Bapa melalui kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.